Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis limbah industri dengan fokus pada parameter limbah cair dan padat yang layak buang ke lingkungan. Tahukah kamu bahwa limbah yang dihasilkan dari rumah tangga dan industri dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan kita? Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis limbah secara menyeluruh sebelum membuangnya ke lingkungan. Seiring dengan pertumbuhan industri, jumlah limbah yang dihasilkan juga semakin meningkat. Limbah industri dapat berbentuk cair dan padat, dan keduanya memerlukan analisis yang cermat untuk memastikan bahwa mereka tidak mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia. Limbah industri adalah sisa dari proses produksi yang harus dikelola dengan bijaksana agar tidak merusak lingkungan. Banyak industri menghasilkan limbah cair dan padat, yang harus melalui analisis ketat sebelum dibuang ke lingkungan. Mari kita lihat lebih dekat apa saja parameter analisisnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, ada 7 parameter yang harus dipenuhi sebelum limbah dapat dibuang ke lingkungan, yaitu kadar BOD, COD, pH, amonia, minyak dan lemak, total padatan terlarut, dan total coliform. Kita harus memahami arti dan pengaruh masing-masing parameter ini terhadap lingkungan. 1. BOD atau Biochemical Oxygen Demand. Parameter ini mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri dan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam kondisi aerob atau membutuhkan oksigen pada suhu tertentu. Nilai BOD yang tinggi menandakan rendahnya kandungan oksigen terlarut di perairan, sehingga dapat menyebabkan kematian biota air akibat kekurangan oksigen, karena asupan oksigennya akan habis terserap oleh bakteri yang ada pada air limbah untuk mengurai bahan organik di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, kadar maksimal dari BOD adalah sebesar 30 mg per liter. 2. COD atau Chemical Oxygen Demand. COD mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik dalam limbah cair, tetapi prosesnya melibatkan oksidasi kimiawi. Nilai COD yang tinggi pada air limbah menunjukkan bahwa air tersebut masih berbahaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, kadar maksimal dari COD adalah 100 mg per liter. 3. pH. pH mengukur tingkat keasaman atau kebasaan dari limbah cair. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, kadar maksimal pH air limbah adalah 6-9. Air dengan pH di bawah 6 akan bersifat asam dan berbahaya bagi lingkungan, dan sebaliknya air dengan pH di atas 9 akan memiliki kadar basa yang tinggi juga akan memberikan dampak yang buruk untuk lingkungan. 4. Amonia. Parameter amonia adalah senyawa nitrogen yang terdapat pada limbah cair. Amonia dapat menyebabkan keracunan pada ikan dan hewan air lainnya jika terdapat dalam jumlah yang berlebihan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, kadar maksimal dari amonia adalah sebesar 10 mg per liter. 5. Minyak dan lemak. Parameter ini mengukur kandungan minyak dan lemak dalam limbah cair. Jika minyak dan lemak dibuang ke sumber air dalam jumlah yang banyak dan secara terus-menerus akan menyebabkan polusi dan gangguan bagi hewan air. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, kadar maksimal minyak dan lemak adalah 5 mg per liter. 6. TSS atau total padatan terlarut. Parameter ini mengukur jumlah partikel padat dalam limbah cair. Sebagian besar padatan terlarut terdiri dari bahan anorganik. Nilai konsentrasi TSS yang tinggi pada air dapat menurunkan aktivitas fotosintesis tanaman air dan akan mengakibatkan naiknya suhu permukaan air, yang berdampak pada penurunan kadar oksigen yang mengakibatkan matinya biota air. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, nilai maksimal dari TSS adalah 30 mg per liter. 7. Total coliform. Parameter ini mengukur jumlah total bakteri coliform dalam limbah cair. Coliform adalah kelompok bakteri yang umumnya ditemukan dalam usus mamalia dan ada dalam jumlah yang besar dalam tinja manusia dan hewan. Keberadaan coliform pada air limbah menunjukkan adanya pencemaran feses. Semakin rendah kandungan coliform maka kualitas air semakin baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016, kadar maksimal coliform adalah 100 mili.
Pengukuran parameter-parameter tersebut penting untuk memastikan bahwa limbah cair dan padat yang dibuang ke lingkungan sudah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan, agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Melalui analisis limbah industri, kita dapat menilai kelayakan pembuangan limbah ke lingkungan dan mengidentifikasi solusi yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya. Dengan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Semoga video ini memberikan pemahaman lebih tentang pentingnya analisis limbah industri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.